warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Saadah dengan NIM 877986336 akan mempraktekkan modul 3 di praktikum IPA di SD, yakni makanan dengan KP jenis zat dalam makanan. Di sini saya punya kentang, nasi, tahu, tempe, daging ayam, tomat, wortel, ikan asin, kacang tanah, talas, singkong, keju, kacang panjang, terong, dan tepung terigu. Sampai ini tulisannya. Oke teman-teman, di sini kita bagi bahan-bahan ini ke dalam beberapa jenis, yakni karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Pertama, kita bagi ke dalam kelompok karbohidrat dulu. Di sini ada nasi, kentang, tepung terigu, talas, dan singkong. Yang kedua yakni di bagian protein. Di sini yang termasuk protein ada daging ayam, tempe, dan tahu putih. Ada juga kacang tanah dan ikan asin. Yang ketiga yakni lemak. Di sini ada keju, santan, margarin, dan yang terakhir ini ada minyak. Inilah hasilnya beberapa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Inilah beberapa makanan yang termasuk ke dalam golongannya, seperti vitamin, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, kali ini kita akan praktek uji karbohidrat. Bahan-bahannya di sini ada nasi, kentang, margarin, pisang, tahu, tepung terigu, biskuit, gula, dan telur. Nah, caranya kita tetesi satu persatu bahan-bahan tersebut dengan betadin. Setelah ditetesi, kita amati perubahan warna yang ada pada makanan tersebut. Apakah ada yang menunjukkan warna ungu kebiruan setelah ditetesi dengan betadin? Setelah kita amati, salin hasil pengamatan ke dalam lembar kerja. Nah, ini adalah hasil setelah ditetesi dengan betadin. Di sini warnanya ada yang tetap merah, ada yang berubah ungu kebiruan, dan warna yang menunjukkan ungu kebiruan itu berarti mengandung karbohidrat. Halo teman-teman, di sini saya akan menambahkan sayuran daun, yakni
kita sekarang praktek uji lemak. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti air, minyak, jagung kering, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita tuang satu persatu bahan yang ada di sini. Air, minyak. Nah, jagung kering ini kita gosokkan 3 kali. Setelah itu, tuangkan sedikit susu. Untuk kacang kita juga usap 3 kali. Lakukan hal yang sama terhadap beberapa bahan seperti pepaya, singkong, dan kemiri. Setelah kemiri, kita lanjut ke bahan selanjutnya, yakni margarin. Lakukan hal yang sama pada bahan berikutnya. Wortel kita iris dulu lalu gosokkan 3 kali. Daun seledri. Dan yang terakhir kita tuangkan santan. Kita tunggu beberapa menit untuk melihat bahan yang mengandung lemak. Air tidak mengandung lemak. Minyak mengandung lemak. Jagung kering tidak mengandung lemak, susu mengandung lemak, kemiri mengandung lemak, singkong tidak mengandung lemak, pepaya tidak mengandung lemak, kacang tidak mengandung lemak, margarin mengandung lemak, wortel tidak mengandung lemak, seledri tidak mengandung lemak, dan santan mengandung lemak. Uji makanan protein. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu ada baskom, cuka, label, dan putih telur, minyak, susu dan kecap, dan air panas, dan gelas plastik 4 buah. Pertama, kita masukkan semua bahannya dulu ke dalam baskom satu persatu. Setelah itu, ya, tuang air panas ke dalam baskom. Selanjutnya kita masukkan cuka apel ke dalam kecap, minyak, telur, dan susu. hasilnya di sini kecap terjadi koagulasi tetapi tidak terlalu kelihatan karena kecap yang saya pakai hanya mengandung 1 gram protein. Yang kedua, minyak. Di sini minyak tidak terjadi koagulasi. Yang ketiga yakni susu. Di sini susu terjadi koagulasi yang berarti mengandung protein. Dan yang terakhir putih telur. Di sini putih telur terjadi koagulasi